Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri Putri Amalia sebagai host kali ini di sesi ketiga agenda podcast Kelas Hukum. Nah, kali ini teman-teman saya tidak sendiri, ada 4 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang akan membersamain agenda bincang-bincang santai kita dalam agenda sharing, mungkin ya, sharing bincang-bincang santai bersama teman-teman ini semua. Sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan diri nih. Kita coba satu-satu memperkenalkan atau menanyakan siapa sih yang ada di podcast ini. Mungkin yang pertama silakan Mbak siapa? Apa aja sih? Apa ini kenalkan? Nama. Kapan mau nikah? Podcast lah itu. Oh iya, saya podcast. Ayo, nokat mau edit kan ini? Enggak dong. Edit dong. Ya, silakan. Halo, nama saya Putri Azahra. Mahasiswi semester berapa, Mbak Ara? Saya mahasiswi semester 7. Iya. Tinggalnya di mana? Ngekos atau tinggal sama orang tua, Mbak Ara? Kalau di Samarinda sih saya ngekos, tapi saya asalnya dari Berau. Cukup jauh ya perjalanan Berau ke Samarinda untuk merantau gitu ya. Lumayan jauh. Oke, itu tadi perkenalan singkat oleh Mbak atau Kak Ara nih? Mbak aja. Mbak Ara. Oke, selanjutnya kita ke sisi kanan samping saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Mbak. Halo, nama saya Fioni Rahma. Biasanya teman-teman panggil saya Pio. Asalnya dari mana Mbak Pio? Asalnya Samarinda. Oh, Samarinda. Samaridao. Oke, asli Samarinda ya. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Mbak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Dela Safitriana, biasa dipanggil Dela. Asalnya dari mana Mbak Dela? Saya aslinya dari Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Handi 2. Di sini saya ngekos sama Mbak Ara. Oh, bareng ya? Iya, bareng. Satu angkatan. Iya, Oh sama. iya, satu angkatan. Oke, kita beralih ke sisi kiri saya. Ada Mbak siapa ini? Halo teman-teman, saya Fitra Nur Fadila, mahasiswi semester 7 Unmul, Fakultas Hukum. Asalnya dari mana Mbak? Dari Balikpapan. Oh, dari Balikpapan. Cukup jauh ya teman-teman, tapi konteksnya tetap Kalimantan Timur. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari Mbak Ara, Mbak Pio, Mbak Dela, dan Mbak Fitra. Kita coba sedikit berbicara mengenai dunia perkuliahan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ya Mbak. Iya. Nah, kira-kira gitu ya, jurusan Fakultas Hukum itu belajar apa aja sih gitu? Mungkin Mbak siapa nih yang bisa jawab duluan? Siapa nih? Mungkin Mbak Pio kali ya, Mbak Pio. Iya. Pertama adalah jurusan hukum belajar apa aja sih Kak? Belajar biasanya belajar hukum pidana, perdata, internasional, tata negara, terus juga administrasi negara, terus kemarin yang baru ada litigasi ya. Litigasi. Kira-kira berbicara mengenai jurusan Fakultas Hukum, kira-kira ini Mbaknya sudah masuk semester berapa? Udah semester 7 ini. Semester 7 berarti sudah masuk ke ranah peminatannya, Iya. lintas atau konsentrasi. Iya. Kira-kira dari Mbak Pio itu jurusan konsentrasinya apa? Konsentrasinya hukum pidana. Kenapa memilih hukum pidana? Kenapa memilih pidana? Karena memang lebih tertarik karena di sekitar kita ini kan banyak kasus-kasus pidana ya terjadi. Jadi konsennya memang lebih pilih di pidana, terutama kalau saya pribadi saya lebih pilih di pidana anak. Oh, lebih spesifik ya? Iya, pada spesifiknya pidana anak. pidana anak. Oke. Mungkin Mbak Fitra mungkin ya. Sudah semester 7. Jurusan apa Mbak yang dipilih? Saya perdata. Kenapa memilih hukum perdata nih? Saya alasannya karena menarik untuk dipelajari dari hal-hal yang berbau pertanahan, hal-hal yang berbau surat menyurat seperti itu. Oke.
beralih ke Mbak Dela gitu. Semester 7 sudah ngambil lintas konsentrasi apa Mbak? Saya sama dengan Mbak Pio ya. Oh, Mbak Pio. Hukum pidana juga. Kenapa memilih hukum pidana nih? Mungkin kurang lebih juga sama jawaban Mbak Pio karena di lingkungan rumah saya itu banyak terjadi terkait kasus-kasus pidana ya, lebih ke pidananya. Juga mungkin dari awal saya masuk Fakultas Hukum itu memang lebih tertariknya ke pidana dari awalnya. Memang dari maba gitu ya, Iya. dari mahasiswa baru sudah tertarik di bidang hukum pidana. Oke, ternyata cukup banyak ya jurusan-jurusan di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Untuk itu kita lanjutkan ke Mbak Ara nih. Kira-kira Mbak Ara. jurusan apa, konsentrasi apa nih yang dipilih? Kalau saya sih sama kayak Mbak Fitra, saya milihnya hukum perdata. Saya milih itu sih karena menarik banget sih buat dipelajari. Apalagi kan kalau perdata ini kan masalah perseorangan gitu antara satu dengan dua orang gitu. Nah jadi banyak banget masalah-masalah yang bisa jadi buat pelajaran kita gitu. Nah buat dari perdata itu. Berarti perdata ini lebih spesifik Iya. antara orang per orang gitu ya, Iya. privat ya, kayak Iya. perceraian, Benar. apalagi kasus tanah dan sebagainya gitu ya. Kalau pidana dia kasusnya lebih besar ya, banyak lebih besar. umum. Kan ya terkait kejahatan Iya. kayak penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian teman-teman sampaikan, teman-teman kelas hukum dimanapun teman-teman berada, bahwasanya jurusan apa aja sih jurusan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Yang pertama hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, dan yang terakhir yang baru ya, Iya. hukum litigasi. Nah, ada 6 ya, 6 minat studi atau konsentrasi yang kemudian bisa diambil di semester berapa Mbak? Semester 6. Oh iya, di semester 6 gitu ya. Dan kita masuk mungkin sedikit berbicara mengenai secara individual lagi gitu ya Mbak. Nah, kira-kira gitu, hal apa yang menarik gitu ya selama 7 semester sudah berada di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman? Mungkin ke Mbak Dela kali ya, hal menarik apa sih Mbak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman? Mungkin selain dari beberapa jurusan yang tadi disebutkan ya, mungkin hal menarik yang ada di selama 7 semester ini ya, mungkin kami ini kurang merasakan ya sebenarnya. Karena corona ya? Iya, Karena corona. kehidupan kampus tuh kami sempat selama satu semester setengah ya, sempat di kampus. Dan ya yang menarik mata kuliahnya itu banyak ya pastinya. Terus juga dosen-dosennya apa ya, mungkin lebih spesifik gitu. Misalnya ada dosen pidana, ada dosen perdata, dosen HTS. Sesuai dengan Iya, bidangnya ya? sesuai dengan Sesuai bidang dengan mereka jurusan. gitu. Jadi lebih maksimal gitu mereka memberikan materi ke kita, materi perkuliahan dan segala macamnya. Jadi karena mereka lebih fokus ke semua bidang itu. Oh, berarti hal yang menarik menurut Mbak Dela ini adalah dosennya itu secara spesifik ya, Iya, benar. spesifik, misalnya mempelajari dosen A hukum perdata, Iya. yang lain pidana dan Walaupun perdata dan meskipun sebagainya. gelarnya sama ya, SH Oh iya, gitu. benar. Cuman konsentrasinya berbeda ya. Konsentrasinya berbeda. Benar sekali. Itu ada lagi yang mau ditambahkan Mbak Dela, hal yang menarik? Ya, selanjutnya mungkin kita ke Mbak Fitra kali ya. Hal yang menarik apa sih Mbak yang ada di Fakultas Hukum selama 7 semester nih sudah dilalui? Ayo apa? Mudahan jawabanku nggak ada yang ngambil. Tidak pikir. Aku udah kepikiran juga Makanya. ini. Habis ini saya ya. Oke, boleh. Hal yang menarik dari selama saya belajar di Fakultas Hukum selama 7 semester itu mulai dari materinya kita bisa mengetahui belajar hukum tidak hanya materi tapi juga dari segi beracara di pengadilan bagaimana,
lalu cara menghadapi setiap masalah, entah itu yang ada di masyarakat atau perorangan. Kita lebih memahami karena di semester 5, di semester 6 itu kita belajar terkait hukum acara, entah itu hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata negara dan lain-lain seperti itu. Jadi kita lebih memahami bagaimana administrasi dari beracara di pengadilan seperti itu. Oke. Berarti kalau menurut perspektif gitu ya, perspektif Mbak Fitra, dia lebih kepada ternyata di dunia Fakultas Hukum ya, jurusan Fakultas Hukum itu juga ada yang namanya praktek ya. Praktek bagaimana kemudian kita beracara di pengadilan gitu, bagaimana kemudian menyusun administrasinya, entah surat kuasa, gugatan sampai putusan dan sebagainya. Nah, itu poin penting di Fakultas Hukum sebenarnya, marwah seorang mahasiswa Fakultas Hukum sebenarnya ada di situ. Mengikuti dari awal sampai akhir, rasa-rasanya kayak wah, aku bisa jadi pengacara nih, hakim nih, advokat dan sebagainya. Nah, kita berlanjut ke Mbak Vio. Kalau dari saya sendiri, yang menarik tuh kurang lebih dari sama kayak Mbak Fitra, cuman bedanya sekarang ini kan kita juga menghadapi COVID ya Mas Mbak ya. Nah, jadi sistem untuk beracaranya sendiri, persidangan itu juga dilakukan secara online. Banyak orang yang nggak tahu, jadi ada juga namanya sistem e-court ya sekarang. Nah, jadi beracaranya itu melalui web yang memang khusus dimiliki oleh pengadilan maupun para advokat. Jadi di situ sih menariknya tuh di situ, karena di samping kita belajar beracara juga, ternyata dengan keadaan yang sedang kita hadapin, ternyata ada sistem-sistem baru yang keluar dari untuk menyelesaikan permasalahan atau perkara yang ada. Oke. Berarti suatu problem atau permasalahan yang terjadi sejak 2020 ya, kita mengalami kondisi COVID-19 gitu ya, tidak mengurangi esensi atau semangat teman-teman untuk terus belajar bagaimana sih kemudian cara praktek yang sebenarnya gitu. Walaupun memang kemudian hanya secara online gitu ya, tapi esensi dan semangat itu tetap ada ketika kemudian teman-teman semangat gitu ya untuk mengikuti dari awal hingga akhir. Nah, mungkin sesi pertanyaan ini akan dilanjut oleh Mbak Ara. Kira-kira apa nih Mbak Ara hal yang menarik selama 7 semester berada di Fakultas Hukum Universitas Pulau Warman? Mungkin tadi Mbak Della sudah jelasin tentang dosen-dosen yang menarik, terus Mbak Fitra sudah jelasin tentang mata kuliah, terus Mbak Vio sistem online karena corona. Kalau saya lebih ke dari pertama kuliah itu kami ini sudah berteman. Oh, teman. Iya. Jadi dari awal sampai sekarang itu ternyata masih sama-sama gitu. Nah, walaupun sempat pisah sekitar 2 jadi sedih gitu ya. sekitar 2 tahun lebih gitu kan, karena langsung 2 tahun lebih gitu kan karena corona online, tapi ternyata masih komunikasi kami itu tetap baik walaupun saling berjauhan gitu. Menurut saya sih selama kita menjalankan kegiatan itu, kalau misalnya ada support system itu pasti tisu dong. sedih beneran. Sedih bener. Kayak perpisahan. Apa dilanjut. Ayo. Enggak. Kadang kan kita ini kalau misalnya pas lagi online itu kan ada aja masalah-masalah yang kita hadapi gitu kan. Tapi kalau kita punya teman-teman yang sama-sama kita dari awal kuliah sampai sekarang, itu jadi support system buat kita sendiri gitu. Nah, buat kita menjalankan kuliah ini juga makin semangat gitu. Ada lagi Mbak? Mungkin itu sih. Itu menurut saya yang paling menarik. Alhamdulillah. Mbak Ara, hal yang menarik adalah circle ya, pertemanan. Karena memang ya, kalau saya lihat-lihat bahwasanya circle itu akan mempengaruhi bagaimana kemudian kita kuliah gitu. Dan alhamdulillahnya Mbak Ara, ternyata Mbak Pio, Mbak Della dan Mbak Fitra ini satu circle dari maba sampai sekarang masih stay dan bertahan. Dan semoga kita doakan ya teman-teman,
pertemanan mereka hingga jannah. Amin. Oke, jadi cukup banyak ya sebenarnya yang bisa kita ulas terkait hal-hal apa sih yang menarik di Fakultas Hukum, tentunya kita spesifikkan di Universitas Mula Warman. Selain karena circle pertemanannya, lalu karena COVID-19 bagaimana kemudian menyikapinya, lalu dari Mbak Dela terkait apa tadi? Dosennya spesifik nih ngajarin hukum perdata, pidana, HAN, HTN dan sebagainya. Lalu kalau misalnya perspektif Mbak Fitra adalah terkait mata kuliahnya gitu. Karena memang mata kuliah Fakultas Hukum juga ternyata ada dunia praktiknya ya, praktik beracara di pengadilan gitu. Nah, kira-kira di Fakultas Hukum itu ada ininya nggak sih Mbak? Ada ruangan pengadilannya nggak sih? Ya ada. Oh ada. Jadi beracara ya sesuai dengan negara, bagaimana kemudian bersidang, menyelesaikan kasus-kasusnya bagaimana. Ya, jadi begitu ya. Jadi itulah tadi teman-teman kelas hukum, hal-hal menarik apa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dari 4 perspektif mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nah, ketika kemudian kita berbicara hal-hal apa yang kemudian menarik di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, tentu pasti teman-teman mungkin pernah mendengar atau melihat sosok favorit gitu ya, tokoh favorit dunia hukum gitu, misalnya pengacara yang terkenal, hakim yang terkenal dan sebagainya. Kira-kira dari Mbak siapa nih yang mau jawab duluan? Rebutan dong. Mungkin dari saya. Oke, dari Mbak Fitra, suaranya dibesarin aja Mbak. Kalau dari saya tokoh favorit itu Socrates. Apa ya? Bagaimana cara berpikirnya bisa diterapkan oleh mahasiswa hukum gitu. Kenal sama beliau. Oke. Tadi dari Mbak Fitra siapa tadi? Nyari-nyari Mbak. Siapa? Socrates. Kira-kira kalau dari Mbak Pio nih apa? Dari saya sih nggak ada ya tokoh-tokoh yang spesifik. Cuman memang selama ini sejauh ini nggak jauh-jauh ya dosen-dosen sekitar aja di kampus. Karena banyak dosen-dosen yang memang memberikan contoh-contoh yang baik, terus juga pemikiran-pemikiran yang memang bisa kita terapkan selain sebagai calon penegak hukum, calon sarjana hukum. Jadi gak jauh-jauh. Jadi dosen-dosen sendiri tuh justru banyak juga yang memberikan motivasi-motivasi yang. Oke, berarti teladannya lebih kepada tokoh lokal ya. Iya, siapa yang lokal. kemudian memberikan ilmu ya, yang utama Iya. adalah dosen-dosen itu sendiri. Oke, dari Mbak Ra nih, kira-kira siapa tokoh favoritnya gitu? Kalau saya sih terinspirasi itu sama Mbak Najwa Shihab. Kan kita udah sering tuh ngelihat beliau kalau misalnya di televisi gitu kan, mulai dari bahas tentang hukum, terus public speaking yang bagus banget gitu, wawasan yang luas banget. Jadi tuh terinspirasi buat saya buat makin pengen belajar lebih banyak tentang hukum gitu. Oke, inspirasi oleh Najwa Shihab ya. Iya. Oke. Karena Kalau kan Mbak, iya, bilang aja. Saya nambahin ya. Iya, boleh. Karena kan sejauh ini banyak sekali tokoh-tokoh hukum yang jarang bersuara di luaran sana. Nah, Mbak Najwa Shihab itu juga bisa jadi contoh juga gitu untuk kita orang-orang hukum untuk berani bersuara lagi. Karena sedikit, kalau kita lihat sih sedikit orang-orang atau tokoh-tokoh hukum itu bisa berbicara di luaran, mengeluarkan opininya tentang. Oke. Iya, sangat sepakat ya teman-teman. Kita melihat beliau di TV-TV itu ya menyuarakan aspirasi masyarakat, pendapat dan sebagainya gitu ya, tanpa rasa takut gitu ya, karena memang suatu kebenaran kan memang harus disampaikan gitu. Nah, terakhir nih Mbak Dela, kira-kira tokoh favoritnya siapa? Sebenarnya kalau dari saya itu juga nggak ada yang spesifik, nggak ada tokoh yang saya idolakan banget. Mungkin kalau Mbak Ara bilangnya Najwa Shihab, iya saya sepakat, memang beliau cukup sangat pantas dijadikan panutan. Tapi kalau dari pribadi saya itu mungkin lebih melihat ke ke profesinya ya. Ya, jadi kan
saya sudah melihat beberapa persidangan secara langsung gitu. Saya cukup kagum dengan profesi jaksa. Ya, bagaimana mereka beracara di pengadilan gitu. Saya lihatnya keren aja gitu Kak. Oh, keren. Berarti lebih kepada Profesinya, iya. Kurang lebih. Oke, sebenarnya cukup banyak ya teman-teman tokoh-tokoh yang menginspirasi teman-teman agar kemudian semangat gitu ya menuntut ilmu dan terus mengejar cita-cita yang kemudian memang harus dikejar gitu. Nah, ketika kemudian berbicara mengenai tokoh favorit gitu, pasti teman-teman punya cita-cita nih. Pasca sarjana dapat gelar SH sarjana hukum, tentu teman-teman akan melanjutkan karir, entah karir kerjaan atau studi lagi gitu ya, S2 dan sebagainya. Coba kita beritahu ke teman-teman channel Kelas Hukum gitu ya, kira-kira sarjana hukum cita-citanya apa sih? Mungkin ke Mbak siapa nih dulu? Mbak siapa? Mbak Pio, ya silakan cita-citanya. Kalau apa nih, Mbak? saya sih belum menentukan, maksudnya spesifiknya di mana, karena masih mempelajari juga. Jadi yang mau saya pelajari itu antara pengacara ataupun jaksa. Oh, pengacara. Kamu milih nih pengacara atau jaksa? Kenapa milih pengacara atau jaksa? Karena sebenarnya dua-duanya itu sama-sama orang yang berperan untuk menegakkan hukum, juga membela, bahkan membantu para klien untuk tetap merasa diadili di dunia gitu. Ini ya proses pemberian hak-hak. Iya, hak baik korban maupun pelaku juga ya. Oke, kalau Mbak siapa nih? Mbak Ara, kira-kira pengen pasca sarjana hukum cita-citanya mau jadi apa sih? Setelah lulus nanti saya pengen banget jadi pengacara. Oh, Amin ya rabbal sama. alamin. Ya walaupun pas awal kuliah tuh saya sempat ditanya-tanya pengen jadi apa, jawabnya itu sembarang karena kan saya kan belum belajar hukum lebih banyak gitu kan. Pas mulai lebih banyak belajar, apalagi sekarang saya KKN di kantor advokat Pak Muhammad Iqbal. Di situ saya banyak banget belajar tentang pengacara itu bagaimana saat beracara, saat menangani klien. Oh ternyata seperti ini. Jadi saya tuh terinspirasi pengen juga jadi pengacara karena ternyata masih banyak masyarakat yang butuh keadilan di dunia ini gitu. Jadi terinspirasi dari KKN kali Iya, ya. Dari KKN pengen jadi pengacara. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman punya ilmu yang lebih lagi, mungkin cita-citanya akan berubah lagi. Iya. Gitu. Karena Yang proses penting yang penting kita punya planning, pengen jadi apa nih. Kira-kira Mbak Dela pengen jadi apa nih cita-cita? Ya, tadi kan saya sudah sebutkan ya di sebelumnya bahwa tokoh yang saya favoritkan gitu kan profesi jaksa. Nah, itu mungkin salah satu alasan saya mengapa mencita-citakan sebagai jaksa gitu. Jadi cita-cita saya itu jaksa karena memang saya memang sudah memplanningkan ya dari awal masuk fakultas hukum itu sudah merencanakan bahwa saya memang harus jadi jaksa gitu. Tapi walaupun nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana mengikuti takdir aja lah. Iya. Yang penting usaha ya Mbak. Ya, yang penting doa. usaha, doa. Mantap. Kira-kira Mbak Fitra ini pengen jadi apa cita-citanya? Dari saya sih sama seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan terkait apa saja hal menarik yang dipelajari dari Fakultas Hukum, yaitu surat menyurat, surat perjanjian, dan juga surat tanah. Jadi memang kalau saya berminat untuk menjadi seorang notaris. Oke, menjadi seorang notaris. Nah, jadi teman-teman, itulah perspektif 4 mahasiswi Fakultas
Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ada yang pengen jadi jaksa, jadi pengacara, jadi notaris. Jadi sebenarnya teman-teman kelas hukum dimanapun teman-teman berada, bahwasanya sarjana hukum bukan hanya sebagai pengacara, jaksa, notaris, hakim, juga cukup banyak yang kemudian bisa masuk gitu, entah jadi HRD perusahaan, legal konsultan, apalagi ya, banyak sebenarnya teman-teman. Kalau saya pikirkan bahwasanya fakultas hukum ini bakal masuk di ranah mana saja, ranah kesehatan juga bisa masuk loh, gitu ya. Ketika kemudian dokter salah menindak, kita bisa yang mengatur permasalahan itu juga fakultas hukum, juga anak-anak fakultas hukum bisa masuk di dunia kesehatan. Jadi anak-anak fakultas hukum itu sebenarnya bukan di ranah hukum saja, tapi bisa juga di ranah kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Oke, itulah tadi 4 perspektif dari teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kita coba beralih ke, tadi Mbak Ara sudah sedih nih, sudah sedih terkait bagaimana kemudian circle atau pertemanan yang ada di fakultas gitu ya. Nah, kita beralih ke suka duka jadi mahasiswi Fakultas Hukum apa sih gitu. Mungkin bisa disampaikan gitu. Dari Mbak siapa nih? Mbak siapa? Ya, Mbak Ara. Suka dukanya apa sih, Mbak? Kalau saya sebagai mahasiswa hukum itu sukanya itu karena senangnya segala itu, saya kan merantau ke sini. Jadi ketemu orang-orang baru lagi, ketemu dengan kepribadian yang beda-beda lagi, harus kenalan lagi. Jadi makin banyak sih buat pertemanan sama yang lain-lain juga gitu kan. Sama-sama menjalani sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum. Apalagi sampai bisa ketemu sama mereka-mereka ini. Kayak gitu. Terus tuh ya sedihnya ya yang dimana kita itu sebenarnya bisa banyak menghabiskan waktu sama teman-teman, terpisah lagi karena corona kemarin. Lama banget kan, jadi kita lama nggak ketemu, lama nggak belajar di kampus, ketemu sama dosen-dosen. Itu sih sedihnya, kayak banyak banget hal-hal yang kayak terbuang gitu nah waktunya karena corona ini. Jadi kita tuh lebih banyak habiskan waktu di rumah gitu. Nah gitu sih menurut saya. Oke. Karena Mbak Ara ini perantau ya, Iya. dari Berau ke Samarinda, jadi cukup sangat sedih ya ketika kemudian terpisah oleh kedua orang tua maupun adik dan sebagainya. Nah, kira-kira gimana awal masuk kuliah Mbak Ara? Nangis terus kah, telepon orang tua atau gimana? Karena kan memang saya tuh di rumah itu tipe yang dekat banget sama orang tua gitu. Terus tiba-tiba, apalagi saya anak pertama kan. Oh, anak pertama. Ya, saya anak pertama. Terus tiba-tiba saya harus ngerantau jauh dari orang tua. Itu kayaknya selama semester 1 itu saya homesick, mungkin istilah dari anak-anak anak kuliah gitu kan, zaman now istilahnya homesick gitu. Saya pokoknya kalau video call nangis, diingatin makan nangis, apalagi kalau sudah saya sakit kan biasanya kan orang tua ngurusin, tapi ini karena saya sendiri jadi ngurusin sendiri, jadi apa nangis pokoknya selama 1 semester tuh nangis terus, nggak bisa jauh dari orang tua gitu. Nah, karena selalu nangis ya 1 semester selalu nangis, ada nggak support system dari entah teman atau siapa gitu? Ada. Mau juga. Kira-kira Mbak Ara kesehariannya selama kemarin offline itu apa aja? Keseharian ikut organisasi kah? Atau gimana kah? Menghabiskan waktu-waktu setiap hari, kalau misalnya kadang orang-orang yang galau gitu ya, sedih, pisah dari orang tua, biasanya memperbanyak aktivitas kebaikan gitu. Kira-kira Mbak Ara melakukan apa nih selama 7 semester sudah ya, bentar lagi bakal kelar. Apa ya? Biasanya sih kalau misalnya pas offline kemarin itu pagi tuh ke kampus itu sudah dari pagi sampai sore tuh pasti ketemunya sama teman-teman, itu ngabiskan waktu. Kalau misalnya sudah habis jam kuliah tuh sudah jalan kemana gitu, ke kafe atau jalan-jalan ke mall kayak gitu. Pokoknya habiskan waktu selama offline tuh lebih baik sama teman-teman sih kalau saya gitu. Oke, lebih sering main sama teman ya. Iya.
dan kemarin pandemi akhirnya nggak main lagi. Tapi alhamdulillah pandemi juga masih ada sebenarnya ini ya. Masih ada, cuman ya kita masih bisa Sudah mulai berkurang bersilaturahmi. juga. Masih sudah bisa tetap muka ya, walaupun ya konteksnya agak jauh-jauhan, agak harus menjaga dan sebagainya. Nah, kira-kira dari Mbak Dela nih, suka duka jadi mahasiswi Fakultas Hukum nih apa? Kalau dari saya sih suka senangnya jadi mahasiswa itu mungkin lebih fleksibel ya. Fleksibel. Waktu-waktu saya nggak seperti waktu kita sekolah kayak jam 7 harus di sekolah, terus pulangnya nanti misal jam 2 atau jam 3 gitu. Kalau kuliah kan mungkin ada waktu istirahatnya sesuai jam aja gitu. Misalnya mata kuliah pertama itu waktunya 1 jam atau 2 jam. Terus juga waktu-waktunya itu nggak harus jam 7 harus ada di kampus gitu. Terus juga kayak mungkin kalau senangnya itu ya. Terus juga karena sebenarnya saya sudah biasa jauh dari orang tua. Jadi kalau misalnya kalau dibilang sedih jauh dari orang tua sebenarnya sedih, cuman saya biasa aja gitu. Oh, sebelumnya sudah pernah bisa ya? Iya, bahkan dari TK saya sudah jauh ya dari TK. Tinggal sama tante sama keluarga. Iya, benar-benar. Jadi sudah terbiasa ya dengan hal-hal LDR ya, bahasanya anak muda LDR. Terus juga kalau senangnya lagi ya sama seperti yang dibilang Mbak Ara, banyak ketemu teman-teman baru, banyak kenal teman-teman baru kayak gitu sih. Kalau dukanya ya pastinya ya mahasiswa tugas-tugasnya pasti lebih banyak. Apalagi akhir bulan gitu ya. Benar. Di akhir semester. Iya, akhir semester, akhir bulan itu pasti sudah pasti. Benar. Ini mungkin kita ke Mbak Pio, karena Mbak Pio kayaknya bukan anak perantau ya. Iya, benar. Sama orang tua. Jadi akhir bulan itu nggak ada. Iya. Akhir semester aja yang ada. Akhir semester aja. Oke, gimana Mbak Pio? Kalau sukanya sebenarnya banyak ya. Dari kita belajar hukum aja itu banyak hal yang nggak pernah kita ketahui di luar. Tapi karena belajar spesifik, belajar hukum jadi lebih tahu. Bahkan kita sendiri yang belajar hukum banyak hal yang kita nggak tahu lagi di semasa kita pelajarin. Karena kan sejauh ini kan banyak di materi aja. Kemudian praktek persidangan juga kan cuman sekedar praktek aja. Nah, semuanya itu terbukti waktu kita KKN kan. Nah, pas KKN kebetulan Berarti sudah KKN ya ini semua ya? iya, kami KKN kebetulan satu kelompok juga. KKN di mana? Kita KKN di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Di kantor advokat. Boleh nggak sih nanti coba disampaikan bagaimana kemudian proses KKN-nya? Boleh. Dilanjut aja dulu. Sedikit ya tentang KKN juga. Nah, di KKN ini banyak kegiatan-kegiatan yang kita nggak pernah tahu semasa kuliah, semasa mempelajari materi tadi. Nah, sukanya di situ karena unik gitu. Loh, ini kita nggak pernah dapat nih waktu materi, tapi ternyata pas KKN terjun langsung, dapat materinya. Kemudian kalau untuk dukanya lebih ke ini sih, biasa ya orang-orang hukum itu biasa didatengin pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok jadi orang hukum sih gitu. Hukum lo sekarang begini, ngapain jadi orang hukum gitu. Atau juga ngapain cita-citanya jadi pengacara lo bela orang yang salah gini, uangnya nggak haram apa ya. Itu dukanya tuh di situ. Iya, stigma orang-orang tuh buruk terhadap penegak hukum itu buruk. Jadi susah juga sih untuk kita juga untuk meluruskan itu. Yang penting niat kita kan ada belajar itu untuk kita bisa, kalau dari dosen-dosen itu bilangnya untuk bisa memanusiakan manusia, untuk bisa menegakkan keadilan juga gitu. Oke, selanjutnya kita ke Mbak Fitra nih yang dari tadi diam. Kita coba tanyakan suka duka selama jadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mulla Warman, dan sedikit berbicara mengenai KKN nih Mbak. Ya, dilanjut nanti. Kalau dari sisi mahasiswa, kita mulai dari sisi mahasiswa rantau, mahasiswa umumnya, seorang anak rantau yang
sendirian berkuliah menimba ilmu sendiri gitu di kota orang, itu kurang lebih sama dengan apa yang sudah disampaikan sama kawan saya Ara dan Dela gitu, tentang sulitnya jauh dari orang tua, apalagi di awal perkuliahan kita jauh dari orang tua, ya itu tadi homesick tadi. Lalu untuk kebutuhan berkuliah juga harus dimaksimalkan dengan orang tua gitu. Kita ya seputar daripada perekonomian keluarga juga harus stabil ketika kita berkuliah. Nah, terus kalau dari sisi mahasiswa Fakultas Hukum Unmul itu sukanya kurang lebih juga sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tentang banyak materi, bukan hanya materi ya, tapi juga praktek gimana kita belajar, dan terutama pada saat kita KKN. Nah, karena kebetulan juga kita KKN di kantor advokat Muhammad Iqbal dan rekan. Nah, di situ juga banyak ilmu yang kita bisa dapatkan gitu terkait sebagai contoh surat kuasa, surat perjanjian. Jadi kita tahu bagaimana terjun langsung pada perkara-perkara yang selama ini kita hanya tahu sebatas materi, tetapi kita tidak tahu bagaimana prakteknya gitu kan, cara eksekusinya. Iya betul. Tapi selama kita KKN memang kalau menurut saya memang setiap mahasiswa memang perlu untuk terjun ke lapangan, bagaimana penerapan pada materi-materi yang sudah dipelajari selama perkuliahan itu. Oke, benar sekali. Nah, tadi saya dengar teman-teman KKN-nya itu di kantor Muhammad Iqbal dan rekannya. Nah, kadang saya lihat nih teman-teman, ada anak-anak KKN dia itu di desa tuh. Apakah beda nih antara KKN teman-teman sama KKN yang ada di desa? Ya. Gimana? Beda atau sama gitu? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan bentuk ya itu berbeda. Dari Fakultas Hukum itu sendiri ada melaksanakan beberapa kegiatan KKN. Bentuk KKN-nya itu ada 3. Untuk tahun ini ya, itu ada KKN profesi, KKN tematik, dan KKN inovatif. Nah, untuk yang di desa-desa itu di Fakultas Hukum juga sudah ada yang yaitu tematik ya. Nah, kalau kami ini yang di kantor pengacara maupun di kantor instansi lainnya gitu kan, itu lebih ke bentuk KKN profesi. Nah, untuk KKN inovatif itu lebih kepada lebih kepada Kreativitas. ya kreativitas mahasiswa seperti membuat video atau beberapa media lainnya gitu. Nah, untuk yang pertanyaannya Mbak Putri tadi bilang itu ya berbeda, hanya saja terutama itu berbeda tempat ya, desa dan kantor atau instansi gitu. Nah, terus juga mereka di sana lebih banyak mengabdi ke masyarakat. Nah, kalau kami ini lebih pada mendalami profesinya. Karena kita di kantor pengacara, jadi kita lebih mendalami ke profesi pengacaranya, profesi advokatnya gitu. Nah, walaupun kita di kantor pengacara, di instansi gitu lebih mendalami profesi, tapi kita juga ada program pengabdian kepada masyarakat juga seperti itu. Oke. Jadi bedanya kalau universitas dia lebih kepada pengabdian kepada masyarakat. Kalau misalnya teman-teman yang ada di Fakultas Hukum ini KKN-nya lebih kepada mendalami bagaimana kemudian profesi. Iya, benar. Berarti di instansi ya, Mbak? Iya. Ada yang mau ditambahkan dari Mbak Ara, Mbak Pio, dan Mbak Fitra terkait masalah KKN? KKN untuk KKN profesi ini memang cuman ada di Fakultas Hukum ya. Jadi kami merasa spesial gitu karena diberi kesempatan untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang profesi-profesi yang memang kita inginkan gitu. Ada dapat pengabdiannya juga ya, Mbak? Iya, dapat pengabdiannya juga. Jadi sebenarnya poin penting bisa dijadikan hal yang menarik nih teman-teman yang masih SMA gitu ya, yang nggak tahu mau kuliah di mana. Coba di Fakultas Hukum Universitas Muara Warman gitu ya. Boleh dengan KKN-nya itu bisa di profesi ya. Bagaimana kemudian mendalamin bagaimana profesi hakim,
pengacara dan sebagainya. Lalu juga nggak kalah pentingnya ternyata juga ada pengabdiannya. Oke, nah itu teman-teman tadi suka maupun duka terkait mahasiswa Fakultas Hukum. Kita sudah cukup lama nih bincang-bincang. Sudah cukup lama bincang-bincang terkait sharing-sharing santai gitu ya bersama 4 mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kita coba sekalian closing statement ya. Closing statement. Closing statement karena teman-teman juga sudah mahasiswa atas, coba dikasih tips atau tricks terkait mahasiswa baru yang pengen banget masuk Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, sekaligus closing statement agenda podcast kita hari ini. Saya boleh duluan ya? Boleh, Mbak Bio. Tips, jadi banyak stigma di luar itu biasanya mengatakan, kalau jadi anak hukum itu harus kuat hafalan, harus bisa ngapalin undang-undang ini dan segala macamnya. Padahal pada kenyataannya kita nggak pernah disuruh untuk menghafalkan undang-undang, nggak pernah juga untuk disuruh menghafalkan pasal-pasal dalam undang-undang itu, karena undang-undang itu kan banyak dan juga berkembang, jadi nggak bisa dihafalkan untuk spesifik pokoknya hafalkan yang ini itu nggak ada juga. Kenapa bisa jadi kita ingat ya karena sering dipakai untuk biasanya membedah kasus, analisis dan apa segala macamnya. Nah itu jadinya ingat gitu, jadi bukan dihafalkan. Berarti diingat ya. Iya. Poin pentingnya adalah diingat Bukan dihafal gitu. Dipahami. Benar. Dan ya memang kalau misalkan orang bilang tadi gitu diingat pasal-pasalnya, diingat satu, kok bisa sih anak hukum ngapalin satu kitab undang-undang? Itu nggak ada yang kayak gitu sebenarnya. Nggak bisa. Nggak bisa, kita hanya manusia biasa juga. biasa ya. Tapi kita itu mencoba memahami dari per pasal itu maknanya apa, misalkan tentang pencurian gitu. Nah kami memahami apa isi dari pasal pencurian tersebut. Yang penting sudah pernah dibaca aja, dihatamkan. Baca dan pahami. Gimana Mbak Pia, sudah khatam kitab? Belum ya. Belum juga. Ini menjadi reminder bagi teman-teman yang belum khatam gitu ya, membaca 4 kitab ya biasanya. Anak Fakultas Hukum itu ada 4 kitab selain undang-undang. Coba dipahamin gitu apa kemudian isi yang terkandung dalam setiap pasal yang ada. Mungkin kita beralih ke Mbak Dela gitu ya. Sekalian closing statement juga Mbak boleh tips and trick untuk mahasiswa baru yang pengen banget masuk di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ya, kalau dari saya itu mungkin lebih ke planning kali ya. Lebih ke planning kalian masuk ke Fakultas Hukum itu untuk apa gitu. Walaupun memang sebenarnya kita ini masih nggak tahu apa-apa nih, mahasiswa baru nggak tahu apa-apa, kayak sebenarnya ngapain sih di Fakultas Hukum itu kan gitu. Karena tadi kita sudah berbincang-bincang gitu apa aja yang ada di Fakultas Hukum, jadi mungkin lebih diplanningkan lagi, kayak misalnya dari cita-cita atau lebih belajar duluan gitu Kak. Kayak misalnya dasar-dasar hukum itu seperti apa, karena saya pribadi itu mungkin agak menyesal gitu ya, nggak belajar di awal gitu. Terus juga terkait organisasi internal ya, di Fakultas Hukum kan juga banyak tuh organisasi kayak lembaga-lembaga. Nah mungkin itu bisa diikuti gitu, karena belajar di lembaga itu, di organisasi itu nggak dipelajarin gitu di perkuliahan. Jadi sepertinya itu saya lebih menyarankan ke sana sih, tapi nggak nyarankan semua organisasi gitu ya. Mungkin salah satunya bisa jadi pilihan. Itu mungkin dari saya. Berarti kalau dari Mbak Dela juga terkait jangan sampai ketika kemudian teman-teman pengen banget nih jadi mahasiswa Fakultas Hukum tapi nggak belajar gitu. Kita juga punya planning sebelum kita terang gitu ya. Ada hal yang perlu disiapkan, dan ketika kemudian sudah menjadi mahasiswa, teman-teman silahkan berorganisasi karena itu salah satu pengimplementasian ilmu kita di perkuliahan ataupun ada penambahan ilmu gitu ya terkait organisasi tersebut, dan menjadi salah satu relasi juga bagi kita pribadi yang berorganisasi. Dan menjadi poin penting juga sih sebenarnya ketika kemudian di dunia pekerjaan
dan pengimplementasian kepada masyarakat. Nah, itu perspektif dari Mbak Dela. Yang terakhir Mbak Fitra, closing statement sekaligus tips and trick bagi mahasiswa baru Universitas Muhammad Warman. Kalau dari saya untuk mahasiswa baru mungkin semangat gitu, karena Semangat. ekspektasi tidak semudah itu, realitanya nggak sesuai kadang sama ekspektasinya. Mungkin ya dipikir kuliah itu cuman pergi berangkatnya siang, pulangnya terserah, tapi dibalik dari semua itu ada juga tugas-tugas gitu. Kalau itu dari saya, mungkin Semangat. dari Mbak Ara. Kalau dari Mbak Fitra semangat. Mungkin Mbak Ara gimana Mbak? Mungkin buat teman-teman yang pengen masuk hukum atau mau masuk ke fakultas-fakultas lain, jangan mudah tersugesti sama orang lain. Kalau misalnya kamu mau itu, kejar itu, karena yang menentukan masa depan itu kamu sendiri, bukan orang lain. Mungkin itu sih dari saya. Tepuk tangan ya. Oke, cukup lama ya perbincangan santai kita pada Santai. hari ini gitu ya, ditemanin oleh mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman yang sangat luar biasa membersamai saya pada agenda podcast ketiga di channel Kelas Hukum. Teman, apapun yang kemudian disampaikan oleh 4 narasumber atau 4 mahasiswi Universitas Muhammad Warman ini, semoga menjadi acuan semangat teman-teman yang pengen berkarir, yang pengen pengen kuliah lagi di dunia jurusan Fakultas Hukum, ataupun nantinya pengen mengejar cita-cita yang kemudian yang harus memang dikejar gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman? Mungkin satu kata untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Satu kata. Dari Mar, satu kata. Lihat kamera boleh? Cukup. Apa ya? Satu kata untuk Fakultas Hukum. Lihat kamera ya. Jaya. Mbak Dela kali ya. Mbak Ara masih mikir Mbak Dela. Satu kata atau satu kalimat? Satu kata dong. Kalau kalimat Satu kata. kepanjangan. Lihat kamera Mbak, lihat kamera. Ada 2 kata lah. Ya 2 kata lah Ya, ya. boleh 2 kata nawar. Nawar. Ya. Boleh. Apa? Mungkin untuk Fakultas Hukum terus berjuang. Terus berjuang. Terus berjuang. Dari Mbak Fitra. Oke. Jaya. Oh, itu lebih dari tiga kata. Tiga. Tiga kata itu. Nambah. Jaya, nambah. Oke. Atau Mbak Pio apa kira-kira? Untuk Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Nyaring Mbak. Lihat kamera. Fakultas Hukum terus bersuara. Terus mantap. Mantap. Ya, Mbak Ara masih Mbak Ara. rupanya masih memikirkan apa yang kemudian harus diucapkan ya. Harus Ayo. ini kan terakhir ya. Terakhir benar. Kalau buat Fakultas Hukum ya lebih Kamera. Nungguin. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Apa? Jadi kan terus berjuang, bersuara. Lagi loh, Ra. apa ya? Saya udah kepikiran kata-kata ntar. Inspirasi terkonsep. Apa nih Mbak Ara? Atau tidak bisa diucapkan oleh kata-kata? Iya. Karena saking banyaknya yang mau disampaikan. Iya, benar. Satu untuk semua. Gimana Mbak Ara? Atau nyerah? Sampaikan Nyerah? aja di kamera. Boleh dilampaikan. Mungkin buat Fakultas Hukum lebih menginovasi lagi buat yang lainnya. Berinovasi ya. Memberi inovasi. Oke teman-teman, itu satu kata untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Tadi kita sudah bincang-bincang terkait kenapa sih masuk Fakultas Hukum. Lalu juga teman-teman sudah menjelaskan bahwa ada cukup banyak jurusan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Terus banyak banget nih pembelajaran bagi teman-teman dan saya pribadi. Hal-hal apa sih yang menarik di Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman?
lalu banyaknya tokoh-tokoh favorit ya di dunia penegak hukum maupun di dunia hukum gitu, serta teman-teman juga ternyata punya cita-cita nih setelah pasca sarjana atau pasca gelar sarjana hukum. Lalu kita berbicara bagaimana kemudian suka duka maupun tips and trik terkait mahasiswa baru Universitas Mulawarman. Itu dulu podcast singkat dan sebenarnya lama ya. Podcast lama banget gitu. Ditunggu season episode gitu ya. Kalau rame lanjut part selanjutnya. Sekian podcast pada kali ini. Jangan lupa teman-teman Untuk like, komen, and share, and subscribe. Link di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.